tayamum. Selesai melaksanakan sholat tayamum, sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, subhanallah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Turun, ada air. Air nih. Tadi nggak kelihatan. Wudhu lagi yuk. Bingung dua-duanya. Coba bunda, kejadiannya bisa dipahami itu? Ibu kalau begitu mau wudhu lagi, mau sholat lagi, apa udah aja? Iya malas. Bukan dasar karena malas, bukan kan? Bukan karena malas kan? Karena apa? Nggak mau 2 kali gitu ya? Karena apa? Dasarnya apa? Nah, ini 2 orang ini berbeda. Wajar nggak ada yang berbeda? Coba saya mau tanya dulu nih. Ini kejadian, saya mau tanya dulu. Ada nggak pendapat berbeda? Siapa yang mau wudhu lagi, mau sholat lagi? Angkat tangan. Yang mau wudhu lagi, mau sholat lagi? Angkat tangan. Siapa yang nggak wudhu lagi, nggak wudhu lagi, nggak sholat lagi? Nggak usah angkat tangan. Iya bunda. Ini dua-duanya berbeda. Wudhu lagi ya? Nggak usah, wudhu lagi. Ditanya, punten, karena belum ada perbedaan ya, belum ada perbedaan. Saya akan terangkan dulu. Nanti insya Allah yang kedua ada berbeda. Kata yang satu lagi, saya mau wudhu lagi, mau sholat lagi. Satunya lagi, enggak. Saya nggak mau wudhu, nggak mau sholat lagi. Kenapa? Karena itu begitu selesai bunda, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai, baru berapa langkah air ada. Nih, saya mau wudhu lagi, mau sholat lagi. Saya tidak wudhu lagi, saya tidak sholat lagi. Ditanya, kenapa kamu tidak wudhu lagi, tidak sholat lagi? Kenapa kamu tidak wudhu lagi dan tidak sholat lagi? Jawabannya simpel. Karena Rasulullah mengatakan, karena Rasulullah tidak pernah menyuruh untuk wudhu lagi dan tidak pernah menyuruh untuk sholat lagi. Saya tidak. Satunya lagi bilang, saya mau wudhu lagi, mau sholat lagi. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melarang itu. Ya, Rasulullah nggak pernah melarang. Dan sekarang apa coba? Waktu masih ada, air ada, apa susahnya? Saya mau wudhu lagi. Rasulullah nggak pernah ngelarang loh. Rasulullah nggak pernah larang. Saya mau wudhu lagi, mau sholat lagi. Akhirnya yang satu wudhu lagi, sholat lagi. Pertama Rasulullah nggak larang. Yang kedua, waktu ada, kesempatan ada, air ada, sholat, Allahu Akbar. Satunya lagi duduk aja, nungguin. Tapi dua-duanya, yang satu yang duduk, saya yang benar apa dia yang benar ya? Yang sholatnya kali-kali mungkin yang sholat juga mikir, saya yang benar apa dia yang benar, mungkin ya. Punten, sekarang saya tanya, yang benar yang wudhu, bukan kalau begitu ibu mau sholat lagi, mau wudhu lagi apa enggak? Hah? Sekarang ada sedikit selentingan berbeda. Iya. Ibu gimana? Mau sholat lagi daripada nungguin wudhu lagi. Waktu masih ada, Rasulullah nggak. Nah, tadi sudah sholat berjamaah. Iya. Kenapa? Yang satu nggak ada masalah. Ketika sudah jadi, sudah sholat berjamaah, tapi ngelihat ada air lagi kan? Udah ada air lagi. Yang satu wudhu lagi, satu sholat lagi. Kenapa? Rasulullah nggak pernah ngelarang. Satu lagi, Rasulullah nggak pernah nyuruh. Subhanallah. Lihat, setelah itu pulang ke Rasulullah. Ini hadis ini indah sekali. Datang ke hadapan Rasulullah. Hikmahnya banyak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kami berdua ke gunung berjalan. Terus kenapa? Di perjalanan ada waktu sholat. Terus saya tidak melaksanakan wudhu karena tidak ada air. Selanjutnya saya sholat dengan tayamum berjamaah. Lalu pas pulang selesai sholat baru berapa langkah ada air. Terus kenapa? Saya lihat karena engkau nggak pernah melarang saya, nggak melarang kami untuk melakukan itu. Engkau tidak pernah mengatakan apabila kamu selesai wudhu, selesai tayamum, terus sholat, ngelihat air, jangan sholat lagi, jangan wudhu lagi. Karena engkau tidak bilang itu, saya wudhu lagi, saya sholat lagi. Waktu masih ada, air ada, apa salahnya? Yang satu orang lagi, kalau saya ya Rasulullah nggak wudhu lagi, nggak sholat lagi. Loh kenapa? Karena engkau juga nggak pernah nyuruh seperti itu. Bagaimana ya Rasulullah? Mau tahu jawaban Rasulullah? Masya Allah, jangan minggu depan, sekarang. Minggu depan kejauhan. Rasulullah menjawab, masih lama waktunya, benar. Rasulullah jawab, lihat Rasulullah mengatakan,
asabta wa ala sunnatika. Kamu yang tidak wudhu lagi dan tidak sholat lagi benar dan berada dalam jalanku. Bisa dipahami ya? Berarti itu salah nggak? Yang wudhu lagi, yang sholat lagi salah nggak? Enggak. Dia bilang Rasulullah SAW, dan kamu yang wudhu lagi dan sholat lagi karena mencoba merenungkan sesuatu hal yang lebih baik, dan memang karena tidak tahu lalu melakukan hal itu, kamu dapat 2 pahala. Sholat nyanyahoanan tadi, nyanyahoanan itu apa ya? Bukan sholat tahu, ya seperti sholat tahu gitu ya. Sholatnya saya wudhu lagi, saya sholat lagi, nah itu dapat pahala gara-gara itunya. Iya. Dan sholat yang pertama dapat, yang kedua, tapi jangan diulangi karena sudah tahu. Nah sekarang kalau ibu lihat habis tayamum ada air, sholat lagi nggak? Enggak. Karena apa? Oh biar dapat 2, kan Rasulullah bilang jangan diulangi lagi itu. Karena dia tidak tahu. Iya, bisa dipahami. Karena bunda, nih pegang baik-baik nih, tayamum sama sholat ibadah apa bukan? Untuk kaidah ibadah tidak berlaku karena Rasulullah tidak melarang. Saya ulangi lagi, dalam masalah ibadah tidak berlaku kaidah karena Rasulullah tidak melarang. Tapi dalam ibadah itu apa yang dicontohkan Rasulullah, stop. Bisa dipahami nih, Rasulullah lakukan itu, lakukan. Rasulullah nggak mengerjakan, jangan dikerjakan. Tapi kan Rasulullah nggak melarang, berarti tidak boleh. Apapun yang tidak dicontohkan Rasulullah berarti tidak boleh dalam ibadah. Bisa dipahami ya? Kalau kita sok tahu terhadap perilaku yang telah dilakukan, dikerjakan, yang tidak dikerjakan Rasulullah, Rasulullah tidak mengerjakan, kita kerjakan. Rasulullah tidak pernah zikir, misalnya dihitung sampai 5.000 kali. Lalu ada orang zikirnya sampai 5.000 kali. Punten. Berarti apa? Dia telah mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengatakan, tapi kan Rasulullah tidak melarang. Punten, asli ibadah itu haram hukumnya. Saya ulangi lagi, ya. Asli ibadah hukumnya adalah haram. Bolehnya ibadah hanya kepada Allah dan contohnya Rasulullah saja. Kalau ibu sekarang kan gini, boleh nggak acara itu, boleh nggak cara begini, boleh nggak begitu? Jawabannya dengan mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah nggak kasih contoh. Dia jawab, iya, tapi kan Rasulullah juga nggak larang. Iya kan? Ibu tahu kaidahnya, ibadah itu hanya boleh dikerjakan atas dasar contoh Rasulullah. Begitu ya, masalah ibadah demikian. Subhanallah, apapun. Dan bunda, untuk di Indonesia ini punten harus penuh dengan kasih sayang dan cinta ketika menyampaikannya. Kadang-kadang kita harus lihat, ini anak TK, SD, SMP, apa SMU, apa kuliahan. Bisa dipahami ya maksud saya? Jadi jangan sampai dikasih pelajaran SMU untuk anak SD, nggak bisa. Bisa dipahami nih? Jadi sama pengajian dimanapun ada pengajian, ini pengajiannya huhahehe, berarti ya pengajian ini, pengajian itu, pengajian. Ada yang bilang, subhanallah, punten, bukan untuk apa? Tidak boleh meremehkan siapapun muallim, karena mereka punya faknya masing-masing. Karena mereka punya, punten, mustamiknya masing-masing. Ibu jangan meremehkan guru TK, karena guru TK ngajarin anak TK. Jangan, cuma TK doang, gue dosen dong. Coba dosen suruh TK, bisa nggak dia? Nggak bisa. Guru TK masuk dosen, bisa nggak? Nggak bisa. Hanya sekarang kita harus lihat kelas kita di mana sih sebenarnya ini? Apa masih kelas TK nih ngajinya? Apa masih kelas SMP ngajinya? Apa kita udah kuliahan? Kalau bunda udah kuliahan semuanya, masya Allah. Beda ngangguknya juga. Kuliahan. Iya, kadang-kadang ada pertanyaannya pertanyaan kuliahan, prakteknya praktek TK, ada tuh. Misalnya, bagaimana hukumnya dalam masalah ini, tinggi pertanyaannya, tapi kadang-kadang prakteknya nggak ada. Nah, sekarang ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah,
kiai manapun, ustadz manapun, muallim manapun, dia punya teori, tata cara, dan masing-masing dia ini punten punya kelasnya untuk menyampaikan di mana. Di mana nih kira-kira? Oh, fulan di sini. Kadang-kadang jangan di sana. Kadang-kadang ada yang penghinaannya luar biasa. Iya, maksudnya sedikit, kalau buat saya itu agak kurang didengarnya, kurang enak. Begitu saya bilang di salah satu majelis yang kami asuh juga, ada yang Cenere, ada yang di Rawamangun, ada di Bintaro, ada yang di Cipinang. Iya, saya sampaikan. Begitu saya mau haji ini, saya mau haji kan saya titipkan orang-orang jamaah-jamaah, fulan jaga ya jamaah ini tolong isi, jamaah ini tolong isi, jamaah ini. Ada beberapa orang yang memang saya cukup percaya gitu ya, dari segi akhlaknya, segi ibadahnya, segi penyampaiannya, saya sampaikan. Tiba-tiba, bagaimana kalau, saya bilang, bagaimana kalau Ustadz fulan, mau nggak? Ada yang nyeletuk, jangan Ustadz, itu mah kopi encer. Maksudnya kopi encer itu apa? Kurang liket. Maksudnya apa? Ilmunya kurang katanya. Subhanallah. Saya bilang nggak boleh begitu. Iya. Jadi kalau begitu jangan dibilang demikian. Apalagi sekarang sudah astagfirullah, punten-punten. Fitnah terbesar. Kalau seandainya orang-orang yang tidak punya ilmu sama tidak punya ilmu berantem, kayaknya nggak ada masalah. Tapi kalau orang berilmu dengan berilmu berantem, apa yang jadinya? Ribut. Jamaahnya akan jadi kacau balau. Subhanallah. Iya, kenapa demikian? Itulah yang ada. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekarang ini tidak perlu untuk menyampaikan bagaimana caranya dia itu dan ini, tapi gimana caranya untuk memperbaiki diri saya ini. Iya, jangan sibuk menyalahkan sana, menyalahkan sini. Itu dia. Ukhuwah kita yang sangat kuat. Rahmah itu adalah kasih sayang. Masya Allah. Cinta dan kasih sayang. Maka dari itu ketika kita bertanya dengan mengatakan asli ibadah itu apa? Ibadah itu apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah melalui contoh Rasulullah, itu ibadah. Di luar itu jangan ada alasan Rasulullah tidak melarang. Bisa dipahami ya? Gimana Bunda? Perempuan yang ke masjid. Iya, kalau seperti itu Rasulullah SAW dengan mengatakan, Rasulullah mengatakan demikian. Perempuan, wahai laki-laki, Anda jangan melarang istri kalian kalau mau ke masjid, jangan dilarang. Iya, berarti kalau gitu jangan dilarang. Kalau begitu Rasulullah tidak melarang perempuan itu ke masjid, tapi wahai para laki-laki, apabila istri kalian ini ke masjid, jangan dilarang. Bisa. Berarti dibolehkan, tapi kenapa ada kata-kata demikian? Kata-kata demikiannya itu adalah punten. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum ke masjid, kewajiban-kewajiban keperempuanannya. Apa kewajiban perempuannya? Jangan sampai Pak ke masjid, suaminya datang, nggak ada makanan, masak sendiri, saya lagi i'tikaf. Subhanallah. Iya, ada yang demikian ya. Ada demikian. Begitu dengan menyebutkannya, oh gitu ya, iya Pak, Mama lagi i'tikaf, jemput anak tuh di TK, jemput anak di SD. Subhanallah, itu juga cucian. Kok Mama di sini lagi i'tikaf, Pak? Indahnya i'tikaf sambil baca di apa namanya OLX, Lazada, cari-cari barang-barang yang ada di situ, buka lapak, cari semua apa yang ada. Subhanallah, itu mainan kita, jualan di situ enak banget Bunda. Iya, pakai nama samaran lagi kan. Begitu ketemu, kok kenal? Ya pasti kenal lah. Orang di situ ada foto saya bilang, enggak ini pasti ini. Di mana ya ketemu ya? Iya kan kita sama-sama bisnis di situ. Padahal mungkin dia bingung di mana ngelihatnya. Tapi enak kalau bisnis gitu apa? Asal jujur saja enak. Ketemu kan, benar Rasulullah bilang kan, tanda kiamat itu taqarrabal aswaq. Iya, kata Rasulullah dengan menyebutkan apa? Salah satu tanda kiamat itu berdekatannya pasar. Dekat gak pasar? Ibu ada nggak yang beli barang ke Surabaya? Ada nggak? Melalui? Aduh, belum ada Gojek sekarang. Belum ada saingannya, apalagi sekarang satu lagi? Berebet apa? Ribek, subhanallah. Pokoknya, waduh, belanja apa-apa bisa. Kita mau pesan martabak, tek di rumah. Bawa, kring datang. Subhanallah 15.000. Berapa ininya? Selesai. Masya Allah. Pantesan Rasulullah ini, lihat nih, taqarrabul aswaq, ini nggak bisa dipisahkan. Berdekatannya pasar. Iya, banyaknya laki-laki yang gemuk. Kaget ya. Kalau perempuan gemuk banyak, nggak ada masalah. Iya, makanya harus diet lagi.
Kenapa? Itu kasratus sunnah. Ini yang namanya kills itu, ya, itu adalah itu bagian daripada apa? Tanda-tanda yang ada. Coba makanya kalau ketemu kawan-kawan itu nggak bisa dihindari, itu di belakang juga angkat tangan. Jadi punten, kalau gitu nggak usah gemuk, itu nggak bisa dihindari, bunda. Seperti Rasulullah mengatakan bahwa banyaknya punten, satu saat nanti hari kiamat, waraqibatin nisa 'alal mayasir, banyak perempuan yang berangkat sendiri, iya, berangkat sendiri dengan kendaraannya. Sahabat bingung, naik unta. Sekarang ternyata bukan unta, tapi apa? Mobil. Banyak nggak perempuan pakai mobil sekarang? Banyak, hampir semuanya bunda bisa. Kalau gitu, tanda kiamat saya nggak bisa dihindari. Bisa dipahami ya? Gemuk nggak bisa dihindari. Subhanallah. Ntar juga saya juga gemuk nanti juga. Kalau sudah haji biasanya gemuk, nanti setelah haji ngaji lagi, ket lagi. Karena lagi haji itu saya istirahat insya Allah. Apalagi kalau istri berangkat, wah istirahat banget itu. Subhanallah. Ya, istirahat kalau lagi haji itu istirahat. Ya kenapa? Kalau lagi di sini kan sampai 4-5 majlis. Kalau di sana di Mekah hanya 1 kali majlis di Madinah. Iya, di Mekah 1 kali. Paling nanti begitu menjelang mau haji 3 kali. Itu santai sekali lagi haji. Jadi istirahat. Jadi begitu datang haji, saya malah bukan istirahat lagi setelah dari haji itu. Jadi kalau lagi haji itu istirahat, santai. Istirahat, hati kita juga semakin dekat ataupun belajar untuk ibadah lagi, belajar untuk segala macamnya seperti itu. Namun yang jelas, lihat taqarubaz zaman. Bisa pesan. Kasratus sunnah. Terlalu banyak yang besar tubuhnya. Tapi kirsh itu apa? Buncit. Iya. Punten, jangan langsung kebayang perut suaminya semuanya. Punten. Jangan bayangin itu. Emang nggak bisa dihindari. Memang itu kenyataannya kok. Iya. Makanya kalau dibilang, kalau misalnya ada teman begitu datang, tanda kiamat. Sambil dipegang, tanda kiamat gitu. Emang nggak bisa lagi, gimana lagi ceritanya? Iya. Makin dekat gimana kalau misalnya semuanya yang gendut-gendut begini, nggak bisa. Biar kiamat nggak bisa. Itu hanya tanda. Iya. Tapi kiamat yang paling jrengnya itu adalah diantaranya apabila tidak ada di muka bumi ini yang nyebut nama Allah. Kalau ada yang bilang, ada yang gemuk, tanda kiamat, saya masih nyebut nama Allah. Kan keren namanya. Jadi kesana larinya, mana tadi tayamum ke perut segala macam. Astagfirullahaladzim. Aduh, kemana nih jadi larinya nih? Mana tadi? Nah, subhanallah, berarti yang wudhu lagi dan yang sholat lagi, kata Rasulullah, mendapatkan 2 pahala. Ijtihadnya, tapi jangan diulang. Sekarang karena sudah tahu hukumnya. Iya, tapi kalau yang wudhu, yang tayamum sholat tanpa wudhu, udah cukup, selesai. Lalu mengatakan Rasulullah SAW mengatakan bahwa asabta ala sunnati. Benar apa yang kamu lakukan. Ini tentang masalah apabila bunda setelah tayamum dapat air tidak perlu diulang. Bisa dipahami nih ya? Oh, alhamdulillah tidak perlu diulang ya. Kapan nih kita tayamumnya? Punten. Mungkin nggak tidak ada air di rumah? Mungkin. Lampu mati, habis air, nggak terkontrol. Nyuci baju segala macam, habis air, nggak terkontrol. Di sana jauh segala macam. Waktu masuk zuhur, tunggu jam 2 belum dapat. Ini gimana ini? Segala macamnya. Pertanyaannya, tayamumkah? Apa di jamaah takhir? Tayamum. Udah waktu sholat, sudah bismillahirrahmanirrahim, tayamum. Sudah selesai sholat tayamum. Begitu lagi sholat, Allah berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala, neng, bunyi. Airnya langsung, nggak perlu wudhu lagi, nggak perlu tayamum lagi, selesai. Kenapa? Ngaji saya tadi, subhanallah, ngaji luar biasa. Itu enakannya gitu kan. Kalau nggak ngaji, wudhu lagi nggak ya? Wudhu lagi nggak ya? Karena nggak tahu, wudhu lagi, tanya lagi, 2 pahala, tapi jangan diulang. Waduh, ustazah semuanya dah, bisa semuanya. Tinggal menyampaikan ke keluarganya, bisa insya Allah. Ini tayamum itu mudah, tapi punten-punten kadang-kadang suka lupa. Gimana bunda? Kalau nggak nanya api punten di air udah nyala, kenapa? Tidak menjumpai air itu seperti apa? Seperti di pesawat sebetulnya ada air walaupun Iya. Iya. ketika di rumah sakit baru selesai operasi. Nah, kita akan bahas sebentar lagi. Iya, ketika dikatakan tidak ada air itu kenapa? Iya,
Di pesawat seperti apa? Boleh nggak di pesawat? Kan ada air walaupun sedikit, segala macam. Nanti kita sebentar lagi masuk di sini. Iya. Sebentar lagi. Saya lanjutkan. Terima kasih banyak dengan pertanyaan untuk mengingatkan lebih lanjut ke depannya. Selanjutnya saya katakan berbatan sudah ini sudah oleh itu ini dia ya. Wa an Ibnu Abbas, terima kasih. Ini hadisnya. Pas dengan pertanyaan yang Bunda sampaikan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi azza wa jalla wa in kuntum marda aw ala safarin qala idza kanat birrajulil jirahatu fi sabilillahi wal quru'u fayujnibu fayakhafu ayyamuta in ightusala tayammama. Punten. Ini juga disampaikan, ya, dengan mengatakan kata-kata yang sangat indah sekali. Allahu Akbar. Kalau seandainya ibu terluka, yang mana tidak boleh tersentuh dengan air. Air ada, tapi kitanya tidak menerima. Paksakan dengan air kah? Tidak. Cukup tayamum. Bisa dipahami nih? Dengan menyebutkan ini dia. Dengan menyebutkan apabila memang demikian, ini tidak bisa, ya sudah tayamum saja, selesai. Tapi bagaimana? Cuma segini. Tapi mungkin juga bagian daripada tayamum tidak boleh disentuh. Mungkin nggak itu? Maka sebisanya apa yang bisa dikerjakan dengan tayamum itu lakukan. Lalu ulama lagi mengatakan kalau memang seperti itu bisa juga dengan air wudhu, tapi dilalui tempat-tempat yang tidak boleh disentuh dengan air. Mungkin nggak begitu? Mungkin. Di sini ada luka, sudah lewat saja. Iya, di sini luka, sudah lewat saja. Berarti bagaimana? Iya, berarti ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Ketika tidak ada air bukan berarti air tidak ada saja, tapi ada larangan kita untuk tidak menyentuh dengan air. Terima kasih. Di pesawat, iya. Kalau di pesawat ini, iya. Kalau di pesawat ini sedang ada, lalu air ada, kita wudhu apa bagaimana ya? Apa tayamum? Punten. Wallahu a'lam. Namun saya sampaikan, ketika kita perlu air untuk minum dan air untuk wudhu, mana yang akan diutamakan? Ini air nih, Bunda punya air nih. Buat minum aja apa buat wudhu aja? Buat minum. Berarti air itu sedikit. Para ulama mengatakan ini di pesawat daripada dzurubnya min qillatil ma, ditakutkan kekurangannya air. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Iya. Apalagi jangan mandi di toilet pesawat, jangan. Subhanallah. Iya. Jangan mandi pesawat toilet atau ihram mandi dulu, tidak ya. Maka subhanallah, kadang-kadang orang, nah itu dia ya. Begitu di pesawat, usikum ya nafsi bitaqwallah, ada yang mengambil tayamum. Kenapa? Karena berkaidahkan air takut kurang. Kenapa? Bisa jadi airnya kekurangan atau seperti wallahu a'lam, atau dengan menyebutkan ada keperluan lain segala macam, wallahu a'lam, saya tidak tahu sebenarnya seperti apa. Kapu yang jelas dengan menyebutkan para alim ulama ada yang mendasarkan ke sana. Maka kekurangan seperti itu yang dikhawatirkan, mengambillah tayamum. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kenapa? Seperti wudu di situ. Kalau saya tidak menganjurkan itu, saya pribadi ya, wallahu a'lam, silahkan kalau ada yang berbeda pendapat dan membolehkan itu. Tapi kepada jamaah kami yang saya bawa saya tidak anjurkan, karena wudunya itu harus isal, tidak semprot, tidak di spray gitu. Jadi wudu sut. Nah, sut gitu ya. Kalau saya lebih wudu biasa aja, itu ada air. Iya, itu ada air, tinggal keluar aja. Kadang-kadang dengan, tapi nanti sholatnya terlambat, segala yang mau batal siapa? Tidak ada yang mau batal kan, hanya kejadiannya saja kita batal, balik aja lagi ke belakang, wudu lagi, itu lebih afdal. Iya. Ya kan ini kalau kayak di Masjidil Haram gitu nih, iya. Pengalaman pribadi saya kan, tiba-tiba wudu kita batal, terus sudah waktu sholat, ataupun pas kita itikaf kan itu sempit banget. Iya. Terus kita bawa aqua, anak-anak kan memang kita buat minum, iya. Yang mana kalau nanti kalau kita keluar lagi udah gak bagian tempat. Iya. Nah itu bagaimana, Bi? Kalau saya lebih mengedepankan daripada disemprot-semprot begitu, iya. Wudunya itu yang sempurna saja. Biasanya ibu-ibu tuh bawa yang namanya handuk kecil, ya, handuk kecil disimpan di depannya, lalu wudulah dengan air sedikit mungkin, dengan air. Karena apa? Beberapa imam yang menyatakan cukup dengan air 1 gelas ini wudu, iya kan? Iya.
maka dengan segelas itu, dengan adanya di anduk itu, insya Allah anduk itu bisa menyerap dalam satu gelas itu. Iya. Wudhu pakai air zam-zam nggak boleh? Boleh, silakan. Iya, air zam-zam diwudukan di situ daripada wudu, begitu ya. Wudu lagi. Wudu lagi. Iya. Jadi memang mudah, tapi jangan dipermudah seperti itu lagi. Iya. Iya, jadi emang mudah gitu. Jadi kalau saya lebih mengedepankannya udah ada air, anduk saja, 2 lapis boleh, wudu seperti itu. Makanya nanti kayaknya wudu pernah dibahas deh. Belum ya? Tapi lupa ya. Ya, demikian ya. Wudu kan seperti nanti jatuh ke sininya bisa dilap lagi, dimasukin ke tas ataupun di luar tasnya ataupun pakai orlet atau peniti, dipan selempangnya, peniti selempangin, diikat, nanti ke angin-angin kering lagi. Jadi nggak boleh tayamum ya, Bi? Apa itu? Kalau misalnya lagi keadaan Saya tidak, wallahu alam, saya pribadi tanpa mengurangi rasa hormat tidak menganjurkan untuk tayamum di situ. Tapi lebih baik dengan wudu karena air ada. Iya, air ada. Kenapa? Untuk tayamum. Untuk wudu 1 kali usap saja. 1 kali usap saja. Iya, wudu 1 kali usap saja. Wudu 1 kali usap saja. Iya, kenapa? Iya. Tayamum. Ya memang dalam keadaan safar tayamum boleh. Iya, ketika tidak dalam nah ini dia, terima kasih. Karena terima kasih diingatkan. 1, karena di pesawat itu kekurangan airnya berdasarkan ke sana, iya. Tapi kalau mengatakan saya tidak melihat kekurangan air atau tidak, tapi saya melihat safarnya saja. Iya, makanya sudah dalam keadaan safar. Yang kedua, kekurangan air dalam pesawat, maka dengan tayamum. Kalau di Mekah misalnya, kan semuanya dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar. Punten, tujuan kita mau kemana? Ke Madinah. Berarti sudah sampai belum tuh? Masih safar nggak? Udah nyampe itu. Tapi mau balik lagi ke sini, katanya kan belum sampai ke sana tujuannya. Karena semuanya dalam keadaan safar, semua tujuannya, maka boleh untuk mengatakan itu usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah tanpa mengurangi rasa hormat dengan menyebutkan safar. Saya mau safar ke Surabaya, sampai di Surabaya. Sudah sampai di Surabaya, itu tempat tujuan saya. 3 lagi, saya berangkat lagi, saya safar lagi kemari, itu adalah safar lagi dalam perjalanan. Jadi ada yang mengatakan safar itu selama Anda dari titik start sampai finish Anda ke sana. Iya, tapi nanti ke sana lagi. Ini sekedang di sini dulu, iya. Makanya ada yang mengatakan safar ini kalau dikatakan kalimatnya dikaitkan ke jamak dengan menyebutkan jamak itu Imam Syafi'i 3 hari, lebih daripada 3 hari itu tidak lagi, maka pun tanpa mengurangi rasa hormat. Ada beberapa jamaah tanpa mengurangi rasa hormat, silakan saja, karena mereka juga berpendapat selama di Madinah, selama di Mekah, di jamak sholatnya. Iya, di jamak takdim, di jamak takhir, di jamak. Jadi di Mekah juga di jamak, di Madinah juga di jamak. Alasannya apa? Safar. Safar alasannya, karena safar. Iya, kita ini terserah dengan menyebutkan punten yang namanya sholat, zakat, puasa, haji, itu urusan pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Kalau merasa dirinya paham demikian dan mengerti dan paham, lakukan. Anda yang bertanggung jawab sendiri. Seperti itu. Ya, i'mal masyita fa innaka mujziyun bihi. Kerjakan apa yang Anda sukamu, sungguhnya itu akan dapat dirinya sendiri. Dikerjakan apa yang dilakukan. Tapi saya kayaknya enggak deh. Kalau saya nggak termasuk safar ini kenapa? Saya sudah sampai ke Madinah, berarti saya nggak safar. Udah sampai ke Madinah, saya sayang lagi. Sholatnya berapa kali lipat, saya nggak di jamaah, silakan. Tapi mengatakan saya mau ini karena safar, saya mau tayamum, monggo silakan. Karena apa? Ada yang berpendapat demikian dengan alasannya safar, tayamum. Tapi punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan alasan safar seperti ini silahkan. Kalau memang berpendapat demikian. Tapi kadang-kadang begitu dia safar ke Tasikmalaya, ketika sholat duhur asarnya di rest area, saya rasa nggak ada yang tayamum. Semuanya apa? Wudu. Iya, air ada. Kenapa Bunda? Batasan? Iya, jazakillah khair. Selagi kita ini dengan mengatakan mampu untuk mengambil air ke tetangga, silahkan. Batasannya tidak ada yang pasti harus batasannya bagaimana, tapi waktu sholat air tidak ada. Itu aja. Waktu sholat air tidak ada, tayamum. Subhanallah. Iya, pertanyaan yang sangat baik sekali dari mulai safar
Emang ini ada dua pendapat seperti itu. Yang kedua, batasannya seperti apa? Batasannya waktu sholat tiba air tidak ada. Karena apa? Karena paling afdol itu sholat diutamakan dan diawalkan. Seperti itu. Selanjutnya, satu lagi, mangga. Sendiri saja kita, maksudnya kita mengusap dia. Iya, bukan misalnya, mah wudunya saya wudu ya, ini wudu buat mama, enggak. Tapi wuduin dia boleh. Dia wuduin, kita wuduin dia, bukan dia wuduin kita. Kita wudukan dia. Itu agak kelibat ya. Biasa saya ngomong bahasa Inggris jadi begini nih. Kenapa? Iya. Jadi kita usap saja. Mau wudu ya, sholat ya, sholat. Subhanallah. Iya. Dengan seperti itu. Kadang-kadang pas lagi sholat dibimbing sholatnya nggak apa-apa. Allahu Akbar. Iya. Subhanallah, seperti itu. Iya. Kalau lagi seperti itu, kemarin juga ibu lagi dalam keadaan sakit. Ya, istri saya lupa. Bacanya panjang-panjang. Ya, karena mungkin agak begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Pas waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah. Yang pendek kayak oh iya mah batal, mah ulangi lagi ya. Oh, udah gitu. Kalau begitu udah lupa lagi kan. Begitu sudah mulai gitu kan. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pakai wa bihamdi beliau. Subhana rabbiyal. Klik lagi. Satu kali juga cukup. Oh iya, ulangi lagi karena batal. Kan kalau bicara batal ya, ulangi lagi, subhanallah. Jadi seperti itu ya. Sedikit lagi, sebentar. Iya. Ada yang ketang tadi? Enggak ada. Iya, satu lagi kalau udah tanggung hadisnya ya. Tayamum bagi orang yang tidak menjumpa air, tadi saya sampaikan, walaupun dia bertahun-tahun tidak ada air, tetap harus tayamum. Orang yang berbeda pendapat dua seperti apa tadi sudah saya sampaikan. Tayamum mengganti mandi junub, ia juga tayamum, iya, sama dengan tayamum. Mandi junub juga tayamumnya adalah sama dengan tayamum untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya mengusap pembalut, tapi ini adalah bisa ada wahin. Jadi wahin itu ada hadis Rasulullah SAW, in kasrat ihda zandaiya fasa'altu Rasulullah SAW fa'amarin anam sa'ala jabairi rauma. Jadi salah satu dari dua pergelangan tangannya patah atau retak, lalu aku bertanya pada Rasulullah SAW, kemudian menyuruh aku untuk mengusap di atas pembalut tulang. Jadi memang ini hadis lemah sekali, iya. Jadi mengusap katanya, misalnya begini bunda, ini bunda patah terus pakai jabiroh itu pakai apa? Perban. Jadi ketika wudhu diusap saja dengan air yang adanya, iya. Seperti itu adalah boleh juga demikian karena beberapa ulama berpendapat seperti itu. Selanjutnya, iya. Itu hanya untuk satu kali sholat ya? Di ujung ada nanti hadisnya, ya. Satu kali lagi hadis akan keluar, iya. Jazakillah khair. Dia mengatakan wa an Jabir radhiyallahu anhu fir rajulil ladzi shujja faghtasala famata innama kana yakfi ay yatamamma wa ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsu 'alaiha wa yaghsilu sa'ir jasadi. Ini punten. Ada orang yang dalam keadaan berperang ataupun junub atau segala macamnya, dia luka di bagian kepalanya. Setelah luka di bagian kepalanya, karena harus mandi kan, terus disiram. Isalul ma, ya, seperti yang pernah saya sampaikan tentang mandi junub. Ternyata gara-gara mandi dia wafat. Gara-gara mandi dia wafat. Maka Rasulullah SAW mengatakan cukup dia untuk tayamum. Berarti apapun yang kira-kira membahayakan cukup dengan tayamum. Bisa dipahami ya? Membahayakan dirinya itu tayamum. Ada satu hadis Rasulullah SAW kejadian kepada Amr bin As. Ini penting bunda. Iya. Sebelum saya sampaikan hadis yang terakhir. Amr ibnu As ini baru masuk Islam 6 bulan tapi sudah dijadikan pimpinan perang. Dalam pimpinan perang ini biasanya boleh membawa istrinya. Dibawa. Namanya pemimpin, bawalah istrinya. Begitu sedang membawa istrinya, kan di tenda semuanya. Para sahabat tahu kalau Amr bin As melakukan hubungan bersama istrinya malam hari itu. Ketahuan, iya. Tahulah para sahabat, oh udah sedang berhubungan sama istrinya, udah tinggalkan ketahuan, iya. Setelah itu pagi-paginya, ya pemimpin itu harus jadi imam. Jadi yang namanya pemimpin, ya imam juga, ya imam dalam peperangan juga. Tapi ternyata dia tidak mandi, tapi dia cukup tayamum. Setelah dia tayamum, subhanallah para sahabat bingung. Ya Amr bin As, kamu harus mandi. Kan tadi malam kamu harus setelah melakukan hubungan, kamu junub, harus mandi. Amr bin As dengan mengatakan, tapi bagaimana aku mandi? Aku cukup tayamum saja. Enggak, kamu mandi, aku tayamum saja. Qomat dia jadi imam. Sebagian sahabat ragu terhadap keimamannya dia, karena dia belum mandi. Bisa dipahami ya? Maka saat itu pulang ke Madinah ditanya, ya Rasulullah, kami nggak tahu ini, pemimpin ini mungkin karena tidak tahu baru Islam, baru 6 bulan.
Kenapa? Dalam keadaan seperti itu, dia cukup dengan tayamum, tidak melakukan mandi wajib. Padahal malamnya telah berhubungan. Dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya Amr bin As, apa kabar itu benar? Benar. Kenapa kamu tidak mandi wajib? Dijawab oleh Amr bin As, karena saat itu suasana dalam keadaan dingin sekali. Iya, lalu apa? Air pun dingin sekali. Maka kalau aku mandi, lahalaktu, aku akan sakit. Bisa dipahami ya? Ya, aku sakit maka aku wudhu. Daripada aku terasa sakit segala macamnya, bukankah dalam Islam wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan juga bahwa sesungguhnya tayamum itu menghilangkan hadas besar juga, maka aku lakukan tayamum. Rasulullah membenarkan perilaku ini. Bisa dipahami Bunda ya? Sebetulnya ada 3 hal. Ada 3 hal yang terjadi kepada Amr bin As yang ditanyakan oleh para murid, para sahabatnya, tapi yang saya sampaikan 1. Iya. Apa itu? Mau tahu juga? Iya. Yang 2 hal ini, pertama, ketika ngumpul suasana dingin, kalau dingin di hutan enaknya bakarin apa? Jagung. Ya bakar jagung, boleh. Tapi jagung dibakarnya pakai apa? Api unggun. Ya kan, biar apa? Hangat. Tapi suasana dingin, Amr bin As mengatakan, jangan ada yang menyalakan api, biarkan kedinginan. Semua para sahabat, ini kejam sekali ini jenderal perang ini. Dari dingin malah nggak boleh nyalain api, biar kita terang, biar kita anget, enak. Nggak boleh. Itu pertama. Yang keduanya, begitu pertempuran dimulai, orang kafir berlari dan orang mukmin mau mengejarnya, Amr bin As mengatakan, jangan lari, jangan mengejar, balik. Dilarang mengejar orang kafir, akhirnya pada balik. Yang ketiga, masalah tadi, mandi itu. Iya. Ditadukan kepada Rasulullah 3 perkara. Dijawab oleh Rasulullah SAW, jangan dulu menduduh menyalahkan. Apa kita tanya? Tabayun. Ya Amr bin As, benar apa yang kau lakukan? Iya. Kenapa engkau melarang menyalakan api pada malam itu pada suasana dingin? Amr bin As menjawab dengan mengatakan, kenapa? Musuh bisa ngelihat. Musuh bisa ngelihat. Kalau nyala bisa ngelihat jumlah kita. Jumlah kita sedikit. Tapi kalau gelap, musuh nggak tahu berapa jumlah kita. Aku akan sembunyikan jumlah kita dari musuh. Bisa dipahami ya? Kenapa tidak mengejar, bahkan Anda melarangnya? Karena kalau saya perintahkan mengejarnya, maka kekuatan kita itu karena bersatu. Kalau menyebar berlari, akan jadi apa? Pecah, kocar kacir. Kalau sudah kocar kacir, kekuatan kita hilang. Maka aku kembalikan ke semula agar kokoh kekuatan kita. Itu dia. Maka Rasulullah membenarkan semuanya. Bisa dipahami ya? Ini dia. Ikhtitam tentang masalah hadis tayamum ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, minas sunnah Allah yusalliyar rajulu bit tayammumi illa salatan wahidatan thumma tayammamu lis salatil ukhra, rawahu Daruqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Sampai hari ini ada yang berpendapat dengan menyebutkan untuk tayamum satu salat wajib. Pernah dengar nggak tuh? Satu tayamum, satu salat wajib. Kalau mau salat wajib lagi, tayamum lagi. Tapi kalau mau salat sunnah, bebas. Berulang-ulang. Nah, hadis ini disampaikan bahwa siapa yang mau sholat wajib tayamum karena tidak ada air, kalau mau lanjutin sholat lagi asar misalnya, walaupun dia tidak batal, tayamum lagi. Kenapa? Karena untuk satu tayamum 1 kali sholat wajib. Hal ini disampaikan, 1 adalah minas sunnah, dari sunnahnya, berarti tidak dilarang. Kalau seandainya ibu tayamum zuhur nggak batal ke asar, sholat asar dengan tayamumnya zuhur tidak apa-apa. Karena apa? Berdasarkan